berkaitan dengan formulasi alfa yang untuk mempertegas berarti formulasi alfa yang saat ini ditetapkan pemerintah untuk membuat formulasi kenaikan UMK dan juga UMP belum adil bagi kedua belah pihak, terutama untuk pihak buruh. Seperti itu Pak Faisal. Iya begitu Mbak Dina. Jadi kalau kita membandingkannya dengan PP yang 78 2015 itu kan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Ya, itu sebenarnya jauh lebih adil ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Sebelumnya bahkan tidak punya padanan ini ya sehingga ke upah di sebelum tahun 2015 itu tidak mencerminkan kondisi produktivitas sehingga pada akhirnya itu merugikan industri. Ketika merugikan industri, maka dalam hal itu ada potensi investment diversion. Jadi para investor yang sudah masuk ke dalam negeri, ke Indonesia, itu justru beralih keluar karena apa? Karena ongkos buruhnya secara relatif terhadap produktivitas menjadi lebih mahal gitu kan. Nah, itu adalah cikal bakal adanya PP 78 yang memasukkan faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi itu juga masih dianggap belum sesuai oleh industri karena belum memasukkan unsur produktivitas. Sebenarnya yang patut diapresiasi dengan perhitungan yang baru ini dari PP 51 ya 2023 itu memasukkan faktor alfa yang mana itu mencerminkan produktivitas gitu kan. Jadi kan berdasarkan perhitungan terbaru berarti alfa ini dikalikan dengan pertumbuhan ekonominya ditambah dengan inflasi. Artinya itu ada sumbangan dari labornya gitu kan secara adil untuk industri juga karena selama ini kita melihat bahwa kecenderungan produktivitas dari labor itu stagnan sementara upahnya naik terus. Nah ini kan yang perlu dimoderasi sehingga ada investasi masuk terus kemudian industri bisa ekspansi. Nah cuma masalahnya adalah meskipun itu bisa diapresiasi alfa ini mencerminkan produktivitas tadi, tetapi alfa ini penentuan alfanya ini tidak jelas. Ekonom pun masih bingung, kenapa alfa ini bisa 0,1 sampai 0,3. Yang katanya itu adalah secara realitas 10% sampai 30% sumbangan dari labor itu terhadap ekonomi gitu kan sehingga muncullah 0,1 sampai 0,3 itu. Tapi sampai sekarang kita tidak melihat atau belum melihat kajiannya di mana, itu yang pertama. Kalau dikonfirmasi atau dikonfrontasi dengan hitungan kami pada ekonom, besarannya sebenarnya bisa jauh lebih tinggi antara 0,4 sampai 0,6 itu kalau kita mau fair ya dengan alfa. Nah, terus yang berikutnya juga kita harus ada staging out, Mbak Dina ya. Jadi biar bagaimanapun ini tidak bisa serta-merta dilakukan begitu saja karena biar bagaimanapun buruh ini kalau kita bicara produktivitas ini butuh usaha yang lebih jangka menengah panjang gitu. Jadi ketika buruh sekarang yang dinaikkan gajinya belum lama ini itu alfa ini ketika dilakukan penelitian kemudian langsung diterapkan gitu ya dan penelitiannya juga nggak jelas itu akan kemudian mengganggu keseimbangan ya baik itu di level buruh maupun di level pengusaha. Nah ini juga harus ada stagingnya gitu harus ada sosialisasinya jauh lebih masif gitu kan. Kalau misalnya memang ada sosialisasi, kenapa para ekonom juga belum diberikan sosialisasinya? Nah ini kan juga sebenarnya suatu pertanyaan-pertanyaan. Apalagi dilakukan di tahun politik seperti ini. Tahun politik seperti ini dikeluarkan angka-angka yang cenderung sensitif seperti itu kan justru akan memicu kemarahan publik gitu ya. Apalagi buruh di sini juga sangat sensitif terhadap hal-hal yang memang dianggap mendisrupsi kesejahteraan mereka. Di sisi yang lain memang tuntutan buruh saya rasa terlalu tinggi 15% ya. Bisa dipenuhi bulan ini tapi tidak bisa dipastikan bulan depan itu masih tetap bekerja. Jangan-jangan industrinya udah hilang karena tidak mampu membayar pekerjanya dengan angka yang sedemikian tinggi. Karena biar bagaimanapun ini kan ekonomi sedang berusaha untuk pulih gitu kan. Jadi belum betul-betul pulih, baru berusaha untuk pulih. Jadi memang ini harus perlu ada kerjasama semua pihak. Buruhnya harus berempati terhadap industrinya yang sedang mencoba untuk berkembang, pulih. Industrinya juga berempati terhadap pekerja-pekerjanya karena apa? Karena data-data kebutuhan pokok juga semakin tinggi gitu ya memang harus dipenuhi. Pemerintah harus memfasilitasi dengan angka yang fair. Jangan tiba-tiba muncul dari langit begitu tiba-tiba. Oke baik, memang ini formulasinya seperti pedang bermata dua begitu ya, kalau terlalu tinggi pengusaha yang kena, kalau terlalu rendah buruh yang kena begitu. Lalu saya mau bertanya kepada Pak Fitra dulu terlebih dahulu. Mungkin ini kan memang setiap tahun terjadi, tapi tahun ini buruh kembali mengancam aksi mogok nasional. Kira-kira apakah ini juga akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi melihat memang kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja karena memang kebanyakan masyarakat sedang menahan uangnya di tengah seperti yang Anda sebutkan tadi tahun politik begitu.
Sebenarnya perekonomian kita jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu ya, dan tahun depan juga kemungkinan masih robust. Kalau kita lihat dari Consumer Confidence Index masih tinggi dan bahkan berkembang pesat. Dan kemudian kalau dari sisi Purchasing Manager Index in Manufacturing itu juga masih dalam tahap ekspansi begitu ya. Jadi tidak betul-betul dalam keadaan yang sangat sulit. Dan sekarang kalau kita lihat kecenderungan spending dari masyarakat menengah ke atas itu juga justru sedang menguat begitu ya. Kalau kita lihat dari misalnya sektor jasa konstruksi itu bahkan tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhannya sekitar 6%, bahkan pertumbuhan ekonomi cuma 4,94%. Nah ini artinya menunjukkan bahwa demand kita dalam koridor yang positif gitu ya. Tapi belum sepenuhnya pulih. Gitu. Nah untuk itu maka perlu dijaga persepsi resiko terhadap top spenders ini. Persepsi resiko mereka di mana sih? Nah, persepsi resiko sebelumnya adalah pandemi. Ketika resiko pandemi berkurang bahkan hilang, sekarang resiko berikutnya yang akan dihadapi adalah resiko politik. Nah, untungnya kalau kita lihat dari kecenderungan pemilu sekarang ini relatif nyaman saja gitu ya. Nah, tapi kemudian ketika ada faktor-faktor sensitif dikeluarkan di periode-periode yang sensitif, ini akan memicu suatu keriuhan terutama dari masyarakat buruh gitu ya yang melihat bahwa kenaikan upahnya ini tidak sesuai dengan ekspektasi mereka begitu ya. Kalau kita bicara mengenai teori bargaining gitu ya, kalau mereka punya batas atas, kita juga punya batas bawah, misalnya industrinya atau pemerintahnya juga punya batas bawah, itu harus dipertemukan di tengah-tengah, ada the lowest common denominator namanya. Kalau sekarang kan sepertinya ini agak tidak menguntungkan buat buruh. Memang agak menguntungkan buat pengusaha saya rasa. Tapi kan masalahnya kita butuh keadilan. Keadilan itu adalah bagaimana membuat yang satu lebih baik tanpa membuat yang satu lebih buruk, gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus kita jaga. Nah, ketika kemudian keluar dengan angka formula ini tidak mencerminkan rasa equitable itu, tidak mencerminkan Walrasian equity. Ya, ini kita bicara mengenai efisiensi ekonomi ya, tapi kita belum bicara mengenai keadilan. Saya sendiri ekonom yang sebenarnya sangat percaya bahwa market itu kalau efisien itu akan kemudian menghadirkan keuntungan-keuntungan. Tetapi yang di sisi yang lain kita juga harus menjaga agar marketnya efisien itu tapi equitable. Nah, salah satunya adalah fasilitasi pemerintah yang menjaga agar kepentingan industri dan kepentingan buruh tetap kemudian terpenuhi. Jangan sampai kemudian formula-formulanya ini dikeluarkan tanpa data, tanpa kemudian basis analisa yang jelas, sehingga kemudian menimbulkan keriuhan gitu ya. Nah ini yang kemudian harus kita jaga, Mbak Dina.